Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Dari kelompok kami akan menjelaskan untuk studi kasus penerapan ISO pada PT Pulau Sambu Grup Riau. Next. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 1. Next. Kemudian ini adalah pembahasan dari presentasi yang akan kami lakukan. Next. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang studi kasus dari PT Riau. Next. Kualitas telah menjadi harapan pada dan impian bagi semua pihak, baik konsumen maupun produsen. Meningkatnya persaingan membuat perusahaan menyadari pentingnya kualitas ISO yang akan kami lakukan analisisnya dan standar persyaratan dalam perdagangan dunia dan sebagai salah satu wujud jaminan untuk dilakukannya persaingan di dalam pasar. Di PT Pulau Sambu atau di Riau tadi atau PT PGS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, industri, perdagangan, serta pengelolaan bahan baku kelapa menjadi krim memproduksi minyak mentah sari. Dalam penyediaan bahan baku, perusahaan memperoleh dengan cara membeli perusahaan perkebunan kelapa yang luasnya sekitar 1.000 hektar. Dan hal tersebut tidak dapat mencukupi karena hanya sekitar 10% saja. Sementara bahan baku terpaksa diperoleh dari supplier. Dengan berjalannya waktu, maka muncul permasalahan yaitu pada PT PGS sendiri itu tidak memenuhi persyaratan untuk ISO ke Eropa karena standar yang ditetapkan Eropa kepada PT PGS terlalu tinggi sehingga ISO Eropa tidak dapat dikabulkan dan terus melakukan perbaikan sehingga kedepannya dapat memenuhi persyaratan ISO Eropa. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengambil judul evaluasi penerapan ISO 9001/2015 pada PT PGS. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem manajemen mutu pada PT PGS untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan ISO. Next. Selanjutnya adalah identifikasi. Next. Dalam mengidentifikasi kita terdapat 5 identifikasi. Yang pertama, evaluasi penerapan ISO 9001 tahun 2015 pada PT PGS. Kedua, menganalisis pengukuran klausul yang sudah dilakukan PT PGS. Ketiga, mencocokkan persyaratan ISO 9001 2015 dengan ISO 9001 2015 yang ada di perusahaan. Yang keempat, evaluasi ISO yang mampu memenuhi persyaratan dalam penerapan ISO 9001 2015. Yang terakhir, mengidentifikasi kendala dalam penerapan ISO 9001 tahun 2015. Dalam kriteria penilaian evaluasi terdapat nilai-nilainya. Yang pertama adalah skor 0. Jika organisasi atau perusahaan memahami apa yang diperlukan atau percaya itu diperlukan. Skor 1, jika organisasi atau perusahaan tidak melakukan aktivitas tersebut. Skor 2, jika organisasi atau perusahaan memahami aktivitas ini adalah hal yang baik untuk dilakukan, tetapi tidak melakukannya. Skor 3, jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas yang terkadang saja. Skor 4, jika organisasi melakukan aktivitas tetapi belum sempurna. Dan terakhir, skor 5, jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas dengan baik. Range dari penjumlahan bobot sebagai berikut. 75% sampai 100% untuk perusahaan atau suatu organisasi siap untuk melakukan sertifikasi.
50-74%, untuk perusahaan atau organisasi harus memperbaiki untuk persiapan sertifikasi ISO 9001-2015. Dan terakhir adalah 1% sampai 49% sistem manajemen kualitas suatu perusahaan sangat butuh perbaikan karena berbeda jauh dari sistem manajemen kualitas ISO 9001-2015. Kemudian dilakukannya analisis persyaratan ISO 9001 tahun 2015. Lanjut. Untuk analisis ini akan dilakukan berdasarkan klausal 4 hingga 10 pada ISO 9001 tahun 2015. Untuk yang pertama, klausal 4 yaitu memahami pengertian dan konteks organisasi di mana PT PGS sudah menerapkan budaya 5S, yang dapat disimpulkan bahwa PT PGS sudah menguasai klausal 4. Untuk klausal 5 adalah kepemimpinan, yang di sini jelaskan PT PGS sudah menerapkan prinsip di mana atasan perusahaan mengikuti pengawasan terhadap quality management system pada perusahaan sehingga PT PGS dianggap sudah menguasai klausal 5. Klausal 6 adalah perencanaan, di mana di sini diartikan sebagai PT PGS melakukan analisis resiko menggunakan fishbone diagram dan untuk distribusi produk ditetapkan target penyelesaian. Next. Kemudian ada klausal 7 yaitu pendukung, yang di sini dijelaskan PT PGS sudah menyediakan seminar untuk karyawannya serta fasilitas-fasilitas yang akan membantu memudahkan karyawan selama bekerja. Kemudian ada klausal 8 yaitu operasi, di sini di mana PT PGS membuat pembuatan produk yang berkualitas untuk konsumen serta produk yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar sebagai prioritas utama. Kemudian ada klausal 9 yaitu evaluasi kerja, di mana PT PGS sudah melakukan survei untuk menentukan kepuasan konsumen serta melakukan audit 6 bulan sekali untuk memastikan perusahaan berjalan dengan benar. Dan terakhir ada klausal 10 yaitu perbaikan, di mana PT PGS sudah mewujudkan dengan menyusun prosedur perbaikan dan memastikan perbaikan berjalan dengan lancar. Next. Di sini dapat dilihat tabel analisis presentasi ketidaksesuaian dan persyaratan ISO 9001 banding 2015 sesuai dengan kriteria penilaian dengan menunjukkan skor maksimal dan persentase penilaian. Cukup. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk yang pertama, perusahaan perlu menyelesaikan uji coba aplikasi hingga tahap terakhir, dan kemudian mendapatkan hasilnya sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Kemudian, menindaklanjuti dokumen permohonan lisensi bersama bagian hukum. Kemudian, mengevaluasi hasil dan merancang perbaikan sistem bersama dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Lalu menerapkan perbaikan berkelanjutan dengan menyusun prosedur perbaikan dan menyusun prosedur pencegahan agar dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Di perhitungan presentasi yang telah dilakukan, bahwa range penilaian berada pada kisaran 70-100%, karena persentase dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 70 dan 100%. Hal ini berarti terdapat beberapa prosedur kerja yang belum dijalankan, namun persyaratan lain dijalankan dengan baik. Banyaknya ketidaksesuaian menurut perusahaan untuk menjalankan komitmen dalam pemenuhan kepuasan pelanggan. Sistem manajemen mutu ini harus segera diperbaiki untuk menunjang kelancaran proses produksi dan perbaikan berkesinambungan. Penerapan ISO 9001-2015 pada PT PGS sudah berjalan sejak lama, di mana seluruh klausal yang dipersyaratkan dalam standar yang telah sesuai dan dilaksanakan oleh perusahaan. Dalam penerapannya pun sudah berjalan sesuai yang sudah diharapkan oleh perusahaan. Penerapan ISO 9001-2015 yang telah sesuai pada PT PGS, kriteria yang berada pada 75-100%, perusahaan atau suatu organisasi siap untuk melengkapi ISO 9001-2015 dan melakukan sertifikasi adalah klausul 4 konteks organisasi,
klausul 5 kepemimpinan, klausul 6 perencanaan, klausul 7 pendukung, klausul 9 evaluasi kerja, klausul 10 perbaikan, kriteria yang berada pada 50% sampai 70% perusahaan atau suatu organisasi harus memperbaiki untuk persiapan ISO 9001/2015 adalah klausul 8 operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.